Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan Nabawi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes. Di sini saya mengambil kelas dari PAI semester 3 A pagi. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang isu-isu yang ada di desa saya, yaitu Desa Siasem Dukuh, Kecamatan Wanasari, Brebes. Poin yang pertama, di sini saya akan menceritakan sedikit permasalahan atau isu-isu yang terjadi di desa saya, yaitu tentang kenakalan remaja. Apa sih itu kenakalan remaja? Menurut sudut pandang saya sendiri, kenakalan remaja itu sesuatu perilaku perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang, baik itu usia dini, usia remaja, dewasa, dan lansia. Mengapa di sini saya mengambil kenakalan remaja? Sebab yang pertama itu mungkin dari teman-teman saya ataupun teman-teman kalian juga banyak yang seperti itu atau sering terjadi di zaman sekarang. Apalagi ini zaman sudah modern, di mana kenakalan tidak hanya melalui tatap muka, bisa melalui online atau gadget ataupun apa itu. Nah, kenakalan remaja yang sering terjadi di desa saya sendiri itu termasuk dari kenakalan mungkin dari latar belakang kepribadian seseorang tersebut, bisa terjadi karena lingkungan, di mana mungkin saya di sini diri saya pribadi, saya masih kuliah, masih mencari ilmu, dan mungkin lingkungan saya itu lingkungan yang kurang pendidikan dan kurang ilmu yang mewadai. Jadi mungkin dari pengertian tersebut menjadikan seseorang tersebut itu menjadi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan saya akan memberikan sedikit contoh kenakalan remaja dari teman-teman saya. Mungkin ketika saya nongkrong, dari mereka itu apa sih ya, sudah mengonsumsi barang-barang yang seharusnya mereka tidak konsumsi, baik dari usia dini apalagi ya, maksudnya usia remaja, lanjut usia atau gimana, itu kan seharusnya obat-obat yang terlarang ataupun minum-minuman keras yang yang seharusnya kita tidak dikonsumsi oleh mereka, menjadikan bahwa mereka ketika melakukan sebuah kegiatan seperti itu sudah dianggap hal yang biasa bagi mereka, dan untuk lingkungan sekitarnya mungkin kurangnya sosialisasi atau kepekaan dalam segi pribadi maupun sosial ya. Jadi mereka menggunakan barang-barang atau minum-minuman yang keras seperti itu sudah dianggap hal yang biasa, karena mungkin dari orang tua juga kurangnya bimbingan atau kurangnya mengajak untuk anak-anak mereka tersebut itu perbuatannya itu baik atau tidak. Nah, dari saya sendiri menurut sudut pandang, kenakalan remaja ini tidak terjadi hanya di desa saya ya. Mungkin dari desa-desa yang lain juga seperti itu. Apalagi ini di desa, maksudnya kan biasanya itu kan terpelosok, kurangnya pandangan atau sudut pandang pemerintah, dari pemerintah untuk desa itu biasanya itu kurang kurang apa ya, mungkin kurang mewadai atau gimana, jadi kan sih menyebabkan dari desa atau keluarga yang kekurangan ekonomi untuk berpendidikan, untuk mencari ilmu. Jadi mungkin dapat dipahami dari teman-teman saya atau isu-isu yang terjadi di desa saya sendiri itu. Contoh lainnya seperti biasanya kalau kayak siskamling ya. Hmm, dari kenakalan remaja mungkin biasanya dilihat dari latar belakang orang tua, ekonomi atau lingkungan, atau ke rasa takutan dari masa kecil atau rasa trauma lah gitulah ya. Terus mungkin mengakibatkan menghasilkan penghasilan yang kurang baik, seperti banyaknya pengangguran atau gimana kan ya gitu ya. Mungkin pengangguran di sini itu tidak menyangkut untuk remaja ya. Jadi untuk usia dewasa ataupun lansia itu kan banyak pengangguran di rumah yang kurang untuk menjadikan jadi diri yang lebih baik itu. Mungkin dampak dari pengangguran itu kayak
bisa semisal contoh kalau kita nganggur gimana, kita udah kayak gini banget, apa kayak kalau udah nggak tahu gimana lagi kita mau cari kerja ataupun gimana gitu kan ya, mungkin terjadinya kayak maling, pikiran kita untuk maling atau ngambil barang seseorang itu, sehingga mengakibatkan kerugian untuk kita sendiri pribadi ataupun juga mengakibatkan kerugian untuk keluarga, lingkungan. Itu untuk teman-teman di sana boleh ya ketika kita nganggur di situ, tapi dari sikap atau kebiasaan nganggur jangan dibiasakan kita tuh memikir hal-hal yang kurang baik, baik itu untuk mencuri ataupun apa, itu mungkin hal-hal yang tidak perlu, tidak seharusnya dilakukan untuk kita semua. Yang selanjutnya yaitu generasi sandwich. Banyak dari teman-teman mungkin mendengar generasi sandwich itu apa sih. Nah, generasi sandwich itu menurut pendapat saya pribadi itu eh, anak-anak atau remaja ataupun dewasa umur berapapun itu, yang sudah maksudnya seharusnya itu umur seperti mereka itu untuk mencari ilmu atau untuk belajar atau gimana gitu, tapi mereka dipaksa dengan keadaan untuk bekerja, baik untuk menafkahi keluarga, orang tua ataupun apapun itu. Nah, dimana generasi sandwich itu biasanya itu kurangnya bimbingan atau penyemangat dari mereka untuk belajar ataupun mencari ilmu, jadi menjadikan mereka itu tidak, yang seharusnya umur mereka untuk belajar malah itu untuk bekerja. Jadi mereka harus, maksudnya harus gimana, nggak mau gimana lagi, mereka terpaksa harus bekerja untuk menghidupi keluarganya ataupun apapun itu. Jadi untuk generasi sensi itu di desa saya itu sangat, ya bisa dikatakan 50% lah dari problem atau isu-isu yang terjadi untuk saat ini. Mungkin tidak hanya saat ini ya, bisa saja untuk berkelanjutan. eh, Bisa jadi generasi sandwich itu masih semakin kesini itu berdampaknya dari keluarga juga, yang tadinya generasi sandwich dari semisal contoh umuran kita ini ketika punya anak, kita kan terlahir dari keluarga, mungkin mereka terlahir dari keluarga yang kurang mampu, jadi mengakibatkan mereka untuk bekerja di usia dini ataupun usia mereka yang seharusnya untuk belajar. Jadi ketika mereka menikah ataupun gimana, mereka kan punya anak, mungkin saja dari keturunannya tersebut itu bisa jadi mereka juga mengalami hal tersebut. Jadi ketika teman-teman itu eh, masih usianya masih untuk belajar, usahakan dalam bekerja itu meniatkan untuk ikhlas untuk orang tua ataupun apapun itu. Ketika teman-teman sudah sukses, ketika punya anak itu jangan apa sih, jangan memaksakan anak itu untuk bekerja, sehingga dari anak itu memiliki kebebasan ataupun apapun itu, sehingga menjadikan anak mempunyai jati diri yang lebih baik untuk belajar ataupun untuk masa depan, juga berdampak untuk orang tua mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu nikah di usia dini. Nah, nikah di usia dini itu teman-teman saya sudah banyak ya, apalagi ya di lingkungan-lingkungan sekarang, ketika mereka pribadi tidak bisa menjaga nama baik mereka ataupun kepribadian mereka, apa sih, sering bermain dengan lawan jenis. Nggak apa-apa kita maksudnya main dengan lawan jenis, tapi kita kan tahu keadaan bahwa tahu batasan lah, apalagi untuk perempuan di luar sana gitu kan ya. Eh, untuk nikah di usia dini itu biasanya faktor utama atau menurut saya itu pertama dari orang tua, semisal dari seorang pria gitu kan ya, mungkin keturunan pewaris atau gimana, jadi orang tua mereka itu sudah menganggap yaudah kamu nikah aja, maksudnya kalau masalah harta kan kita udah punya untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi mau mau nggak mau lagi gimana ya, dari seorang pria itu ya tetap maksudnya juga pengen kayak gitulah, maksudnya pengen nikah, jadi mengakibatkan mungkin faktor utamanya dari situ, dari orang tua. Terus yang selanjutnya mungkin dari eh, faktor lingkungan juga ya, atau faktor apa gitu, oh ini kok udah nikah enak banget, cobalah pengen nikah. Nah, dari pengen, sifat pengen atau
menginginkan sebuah apa sih pernikahan yang seharusnya usia mereka untuk belajar malah untuk menikah, untuk menafkahi, untuk bekerja yang sudah punya anak itu malah mereka itu sudah menanggung tanggungan yang seharusnya mereka tidak tidak seharusnya mereka tanggung, dalam artian umuran seperti mereka kan itu masih untuk belajar atau gimana kan ya. Mungkin dari pria yang kurang bermartabat, dalam artian mereka yang sudah kebelet atau cepet-cepet untuk buat nikah kan, itu kan biasanya ketika ada perempuan yang sakit atau apa ya, yang cantik sedikit, mereka itu langsung menginginkan, wah aku pengen ini, maksudnya pengen perempuan ini gimana biar bisa sama aku gitu, masa depannya sama aku. Yang selanjutnya mungkin dari yang saya tadi ceritakan itu kan menyangkut kepribadian seseorang ataupun permasalahan yang terjadi di desa, tapi menyangkutnya itu lebih ke individu. Nah, di sini saya sedikit menceritakan lagi tentang isu-isu yang terjadi di desa saya, yaitu tentang isu-isu infrastruktur ataupun lingkungan, di mana ini mencakup tentang kebersamaan. Semisal kalau kita membangun masjid ataupun apa itu, biasanya dari desa saya itu hanya mengandalkan satu orang tersebut. Contoh, orang yang membangun masjid ataupun orang yang bergerak untuk mengajak, ketika orang tersebut itu sudah bisa mengajak untuk masyarakat bergotong royong ataupun bekerja sama, ketika satu orang tersebut itu sudah tiada ataupun sudah meninggal, nah dari kemasyarakatan itu sudah menganggap bahwa gotong royong itu nggak perlu lagi. Jadinya maksudnya itu, ketika mereka itu hanya mengandalkan satu orang saja, dari kerjasama ataupun gotong royong itu sudah tidak dilakukan lagi untuk masyarakat di desa saya. Jadi mereka itu ketika ingin melakukan sesuatu yang dimana itu mencakupnya untuk kemaslahatan bersama, baik untuk desa ataupun untuk apapun itu yang untuk bersama. Nah, jadi mereka itu hanya menunggu atau dari SDM mereka itu hanya udahlah palingan gitu ataupun gimana. Dari mereka itu hanya menunggu ajakan ataupun pergerakan dari orang yang mau bergerak ataupun menjadi pemimpin yang baik. Contoh lagi, ketika merenovasi jalan juga ada satu orang di desa saya, itu berarti nyangkutnya itu ke pedukuhannya, dimana satu orang tersebut itu mempunyai jiwa yang mengimplementasikan rasa kepemimpinan, dimana walaupun dari orang tersebut itu hanya mungkin terlahir dari orang biasa, mungkin ya gimana ya, dari seorang tersebut itu sudah tiada ataupun sudah meninggal, beliau itu mempunyai jasa atau ya jasalah seperti itu, dimana beliau juga sudah mengajak masyarakat untuk merenovasi jalan, merenovasi masjid ataupun apapun itu. Nah, dari beliau sendiri ketika sudah meninggal itu sangat berdampak untuk desa saya pribadi ataupun pedukuhan saya dari blok saya ya. Jadi ketika beliau meninggal, dari masyarakat menurut sudut pandang saya itu hanya menganggap apa sih ya, hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi ya. Jadi yang dulunya ketika ada orang yang selalu mengajak, tapi ketika satu orang itu sudah tiada, itu mereka hanya ya udah sih biasa saja, palingan nunggu lagi, maksudnya nunggu penerusnya. Untuk saat ini mungkin penerusnya itu belum ada ya, mungkin bukan belum ada sih, belum berani untuk mengajak seperti jasa beliau yang tadinya sangat bersemangat untuk merenovasi, kemaslahatan bersama untuk desanya. Jadi ketika beliau tiada itu, mungkin masalah saat ini susah untuk mencari penerus atau keberlanjutan kemaslahatan untuk kebersamaan. Jadi dari saya pribadi ya mungkin agak susah untuk mengajak masyarakat di sini. Tidak tahu masyarakat yang di luar sana itu apakah seperti itu ataupun tidak, tapi yang saya rasakan itu seperti itu. Maksudnya kayak hanya mengandalkan satu orang saja, sehingga mengakibatkan dari kerjasama atau sosialisasi dari mereka itu kurang. Jadinya itu mereka hanya
ya udahlah nanti juga ada yang ngurusin lagi di generasi selanjutnya. Nah, belum tentu generasi selanjutnya itu baik semua. Dimana yang tadi saya ceritakan bahwa di generasi saya ini ataupun lingkungan di remaja, apalagi dari desa juga banyak kenakalan remaja gitu kan ya. Jadi mereka ya udahlah, masih banyak anak-anak muda, belum tentu anak-anak mudanya itu bisa peka ataupun bisa memperdulikan apa yang mereka seharusnya lakukan untuk kebersamaan. Tapi mereka juga dari remaja juga seperti itu, sama hanya mengandalkan satu orang untuk mengajak. Contoh misal saya di tongkrongan gitu kan ya, mereka fine-fine aja ngobrol lagi gimana biasanya gitu kan ya. Tapi ketika saya sudah pergi, yang tadinya saya misal contoh kayak saya ngejak ngaji, ayo kita ngaji gimana gitu kan ya, ya udah ngaji. Kalau saya sudah balik lagi untuk menjalankan kewajiban, nah dari mereka pribadi itu sudah anggap ya udah sih nggak ada orangnya lagi. Jadi kita ya kayak melakukan keseharian biasa, juga melakukan yang seharusnya mereka tidak lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Pesan terakhir untuk video hari ini, marilah kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bersosialisasi, manusia yang peka untuk kemaslahatan lingkungan, ekonomi, budaya, keturunan, dan keluarga. Paling utama itu kepribadian yang baik. Jadi untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat untuk menjadi manusia yang peka, yang bersosialisasi. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun kata yang kurang jelas. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.